Episode 19, Ombak, Cemburu, dan Sebuah Rasa. Hari pertama bulan madu mereka dimulai dengan pagi yang berbeda. Bukan di luar negeri, bukan di kota besar penuh gemerlap, melainkan di sebuah resort tenang yang menghadap langsung ke laut. Albi memilih tempat itu dengan penuh pertimbangan. Jadwalnya sebagai dokter terlalu padat untuk perjalanan jauh. Tapi ia tetap ingin memberi Nia sesuatu yang istimewa. Sebuah waktu, sebuah ruang. Hanya untuk mereka berdua. Mobil berhenti di depan resort saat matahari baru naik setengah. Begitu turun, Nia langsung terpaku. Hamparan laut biru membentang luas. Angin pantai membawa aroma asin yang menenangkan. Dan suasana begitu sunyi seolah dunia sengaja melambat. Kita menginap di sini? Tanya Nia tak percaya. Albi tersenyum kecil. Beberapa hari, aku ingin kamu menikmati ini. Saat pintu kamar dibuka, Nia menutup mulutnya refleks. Kamar privat dengan kolam renang kecil tepat di depan teras. Airnya menyatu dengan birunya laut. Tak ada bangunan lain yang menghalangi pandangan. Hanya pasir putih dan ombak yang bergulung pelan. Masya Allah, ucap Nia lirih, matanya berbinar. Albi memperhatikannya tanpa berkata apa-apa. Melihat kebahagiaan sederhana di wajah istrinya, terasa jauh lebih memuaskan daripada pujian apapun yang pernah ia terima. Hari itu mereka menghabiskan waktu dengan berjalan di tepi pantai. Nia melepas sandal, membiarkan kakinya menyentuh pasir basah. Ia tertawa kecil setiap kali ombak menyentuh ujung gaunnya. Albi berjalan di sampingnya, sesekali memperlambat langkah agar tetap sejajar. Ia merasa dekat. Lalu Albi mengandeng dan menggenggam erat tangan Nia. Nia terkejut. Ia masih canggung, jantungnya berdebar, dan tangannya sedikit basah. Albi tersenyum melihat reaksi istrinya. Nia mulai merasa lebih dekat dari hari-hari sebelumnya. Namun kebersamaan itu sempat terputus saat Albi menyadari ponselnya tertinggal di kamar. Sayang, aku ke kamar sebentar, jangan kemana-mana, ucapnya. Nia mengangguk. Iya. Tak lama setelah Albi pergi ke kamar mengambil ponselnya, seseorang mendekat. Nia berdiri menatap indahnya pantai dan deburan ombak sambil tersenyum. Dari kejauhan ada seseorang yang menatapnya terlalu dalam. Seorang pria asing. Tubuhnya tegap. Kacamata hitam masih bertengger meski matahari sudah tak tinggi lagi. Senyumnya muncul perlahan. Tapi sorot matanya berlama-lama di wajah Nia. Terlalu lama. Hai Nona, sendirian? Tanyanya tanpa basa-basi. Nia terkejut. Oh, tidak. Suami saya. Kamu liburan sendiri? Potong pria itu. Setengah mencondongkan tubuh, mengabaikan kalimat Nia yang belum selesai. Jarang lihat perempuan secantik ini sendirian di pantai. Nia melangkah mundur setengah langkah. Saya menunggu suami saya, ucapnya tegas. Meski jantungnya mulai berdegup tidak nyaman, pria itu tertawa kecil. Tenang saja, saya cuma mau ngobrol, atau mungkin kamu bisa temani saya ke restoran? Saya traktir. Saya bisa memberikan apapun yang kamu mau Nona. Ikutlah denganku. Ia melangkah lebih dekat dan meraih tangan Nia. Saat itulah Albi kembali. Dari kejauhan, Albi sudah melihat semuanya. Cara pria itu berdiri terlalu dekat. Nada suaranya yang terlalu akrab. Tatapan yang tidak tahu diri. Sesuatu di dadanya mendidih cepat. Emosi yang bahkan tak sempat ia saring. Langkahnya dipercepat. Albi langsung meraih tangan pria itu dan memelintirnya dengan kuat. Apa yang kau lakukan pada istriku? Lepaskan. Suaranya dingin, tegas, tanpa senyum. Pria itu menoleh, sedikit terkejut dan wajahnya memerah kesakitan. Istri? Katanya seolah tak percaya. Albi berdiri tepat di depan Nia. Posisinya jelas melindungi. Bahunya menghalangi pandangan pria itu sepenuhnya. Iya, ini istri saya. Kamu dengar, hanya saya yang boleh memegang tangannya. Siapapun yang menyentuh istriku akan kupatahkan tangannya, jawab Albi singkat. Dan Anda berdiri terlalu dekat dan menyentuh tangannya, ucap Albi sambil memperkuat tekanan tangannya. Suasana berubah tegang. Angin pantai tak lagi terasa menenangkan. Pria semakin kesakitan, mencoba melepas tangannya tapi tak bisa. Baik, maafkan aku. Santai bro, aku hanya mengobrol saja, ucapnya. Pergi, potong Albi, sambil mengempaskan tangan pria itu.
Kali ini suaranya lebih rendah, lebih berbahaya. Baik, saya akan pergi, ucap pria itu sambil tergesa. Tak ada teriakan, tak ada ancaman terbuka. Tapi ketegasan itu cukup membuat pria tersebut mundur satu langkah dan menghilang dari hadapan Albi dengan cepat. Nia berdiri terdiam, tangannya masih gemetar. Albi menoleh ke arahnya, wajahnya berubah seketika. Tidak ada lagi ketegangan, hanya kekhawatiran yang jujur. Albi spontan memeluk Nia dengan erat. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Nia mengangguk. "Aku sangat takut tadi." Albi menghela napas sambil mempererat pelukannya, lalu berkata lirih, "Aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian. Maafkan aku, tenanglah, sekarang ada aku." Nia menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat jelas sisi lain Albi. Bukan dokter yang tenang, bukan suami yang dingin, melainkan seorang pria yang dengan berani melindungi dan menjaganya. Dan entah sejak kapan, kehadiran Albi di sisinya terasa, membuatnya merasa nyaman dan aman. Namun di dalam diri Albi, satu hal baru mulai ia sadari. Ia tidak hanya bertanggung jawab pada pernikahan ini, ia mulai peduli, terlalu peduli. Dan perasaan itu tak bisa lagi ia kendalikan sepenuhnya. Di kejauhan, ombak terus bergulung, dan di antara mereka, sebuah rasa mulai tumbuh pelan, tapi nyata. Rasa yang belum diberi nama, namun sulit diabaikan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bersambung